Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ustadz Idris selaku Ketua DKM Masjid At-Taqwa, dan yang saya hormati teman-teman penyelenggara Muslimah Talk yang acara hari ini, Masya Allah, tabarakallah. Semoga setiap langkah dan lelah dari teman-teman semua dihadiahkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan cintanya, mendapatkan kasihnya, dan juga menjadi amal jariah untuk kawan-kawan semua, dan juga untuk bunda-bunda yang hari ini sudah hadir, teman-teman semua. Semoga setiap langkahnya hari ini hadir dalam majelis ilmu, Allah berikan keberkahan, Allah hadiahkan maghfirah, dan mujahadah kita hari ini semoga bisa menjadi hujah kita kelak di yaumul hisab, bahwa ya Allah, hari ini kami ingin bersama-sama untuk kembali kepadamu, bahwa hari ini kami ingin bermujahadah bersama untuk kembali menyadari bahwa kami ini adalah hamba-Mu. Insyaallah ya Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, dan juga nikmat iman, nikmat sehat, dan juga nikmat taufiknya. Taufik itu apa, Bun? Taufik adalah sebuah hadiah terindah dari Allah yang tidak semua hamba-Nya itu mendapatkannya. Dimudahkannya langkah kaki kita menuju kebaikan, menuju taman-taman surga. Hari ini kita semua sedang berkumpul di taman surga di dunia. Apa itu taman surga? Yaitu majelis-majelis ilmu, majelis-majelis yang di dalamnya kita bersama-sama untuk bermujahadah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat bergandengan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ingin mengajak kawan-kawan semua, bunda-bunda semua, untuk kita sejenak mengosongkan gelas-gelas hati kita. Jadi Bun, hati kita itu ibarat gelas. Jika kita ingin isinya banyak, kita kosongkan dulu. Kita kosongkan hati kita, kita kosongkan gelas pikiran kita, kita isi satu tujuan untuk mujahadah bersama, untuk kita pulih bersama. Yang hari ini mungkin masih ada ganjalan-ganjalan di dalam hati, nanti sama-sama kita rilis bareng. Yang hari ini mungkin dari rumah masih ada hati-hati yang galau, hari ini kita lepasin bareng. Yang hari ini mungkin di dalam hati masih ada rasa dendam yang membuat sesak rasa di hati ini, membuat rasanya kita itu sulit untuk bernafas, sulit untuk move on. Hari ini kita lepas, kita buang semua. Hari ini kita kembali kepada Allah dengan hati yang bahagia.
dengan hati yang sepenuhnya kita menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejenak kita bermujahadah ya dunia. Mohon izin sebelumnya, bunda-bunda atau kawan-kawan semua yang hadir di sini sudah menikah? Ada yang masih single? Alhamdulillah, insya Allah. Semoga yang masih single Allah akan karuniakan jodoh yang solid, jodoh yang bisa menjadi imam, jodoh yang bisa membawa keselamatan di dunia wal akhirat. Jadi hari ini saya sapa, mohon izin menyapanya dengan bahasa kawan-kawan semua. Ya Bun. Jadi kita di sini semuanya sama. Intinya kita semua masih sama-sama bermujahadah, masih terus belajar. Karena sejatinya kehidupan ini adalah sebuah sekolah yang panjang. Dari mulai kita dilahirkan ke dunia sampai kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bermujahadah bersama, sejenak kita bermuhasabah. Kita tundukkan hati kita, tundukkan pandangan kita. Kita sadari ya Allah bahwa saya adalah seorang hamba-Mu ya Allah. Ilmu itu hanya titipan. Tidak ada segala sesuatu itu terjadi dalam hidup ini, dalam dunia ini, kalau Allah tidak menghendaki. Begitupun juga ilmu. Ilmu itu titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita mohon kepada Allah, ya Allah, tolong berilah kami ilmu yang bermanfaat. Tolong berikanlah kami ilmu yang bisa membawa kami untuk menjadi hamba-Mu yang taat. Jangan jadikan ilmu itu menjadikan kami berjalan di muka bumi ini dengan mendoakan kepala, dengan sombong. Sejenak ya Bun, kita tarik nafas, kita hembuskan, kita istighfar. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, tidak ada satu ilmu pun di dunia ini yang bisa kami dapatkan tanpa izin-Mu. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini bisa kami dapatkan tanpa kuasa-Mu ya Allah. Ya Allah, hari ini kami bermujahadah bersama, kami berkumpul bersama dalam taman surga-Mu ini untuk satu tujuan ya Allah, untuk kembali menjadi hamba-Mu yang bertakwa. Tolong mudahkan ya Rabb azab kami, mudahkan mujahadah kami ya Rabb, terima taubat kami ya Rabb. Tolong jadikan ilmu yang kami dapatkan hari ini bisa membawa keselamatan di dunia wal akhirat. Tolong jadikan ilmu yang kami dapatkan hari ini bisa membuat kami semakin sabar, semakin menjadi seorang ibu dan wanita yang kuat dan tangguh imannya. Karena kami adalah madrasatul ulama. Masa depan anak-anak kami penerus bangsa ini ada di pundak kami. Dan sejatinya kami adalah hamba-Mu yang lemah ya Allah.
bisa memikul beban itu, memikul amanah besar itu. Mudahkan kami ya Allah, mudahkan kami. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kawan-kawan semua, gimana rasanya? Agak plong. Kita lurusin niat kita itu cuma satu. Next slide. Niat kita itu cuma satu. Dalam mengarungi bahtera kehidupan ini, bahtera kehidupan yang panjang ini, luruskan niat kita supaya apa kawan-kawan? Supaya kita bisa berjalan dan bisa berselancar dalam samudera kehidupan ini dengan selamat. Yang pertama, yang harus kita sadari bahwa kita harus mengenal hakikat kehidupan. Apa itu hakikat kehidupan yang sebenarnya? Sebenarnya hakikat kehidupan itu adalah hakikat kita sebagai hamba dan Allah sebagai Rabb kita. Jadi tugas kita di dunia ini apa kawan-kawan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, dan aku tidak ciptakan manusia dan jin selain untuk beribadah kepadaku. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita pun, hakikat kita sebagai manusia itu sebagai hamba. Tugas kita di dunia ini sebenarnya cuma satu, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah gak nuntut lebih dari itu. Allah gak nyuruh kita jadi sempurna. Allah gak nyuruh kita bisa jadi sempurna, kelihatan strong, gak pernah ngeluh, gak pernah nangis. Allah gak pernah nuntut itu. Karena Allah satu tujuan hidup kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Udah, kita itu suruh ibadah aja. Ibadah itu maknanya luas ya Bun. Kita berbakti kepada orang tua ibadah. Kita di rumah mengerjakan pekerjaan rumah itu ibadah. Jadi yang pertama yang kita harus lakukan agar kita menjadi kuat hati kita, sadari bahwa tugas kita itu cuma ibadah. Tugas kita itu bukan merubah sesuatu sesuai keinginan kita. Nah, satu hal yang membuat kita itu kadang lelah mengarungi kehidupan, membuat kita itu capek mengarungi kehidupan ini, bahwa terkadang kita itu pengen ngambil makomnya Allah. Apa tuh makomnya Allah? Makomnya Allah adalah menguasai seluruh langit, bumi dan isinya, menciptakan langit, bumi dan isinya, merubah segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Itu makomnya Allah. Yang bikin kita lelah, kita pengen memposisikan diri kita itu sebagai itu. Kita pengen merubah suami kita sesuai sama yang kita mau. Ya Bun, pernah merasa seperti itu? Kita pengen merubah anak kita menjadi apa yang kita mau. Kita pengen merubah teman-teman kita, lingkungan kita di sekitar kita jadi kayak yang pengen kita mau. Akhirnya apa? Akhirnya lelah yang kita dapat. Karena itu semua makomnya Allah. Kata Allah dalam Al-Quran, ya Muhammad, sesungguhnya tugasmu itu cuma menyampaikan. Yang bertugas untuk merubah segala sesuatu itu aku. Jadi tugas kita itu cuma menyampaikan. Tugas kita itu cuma beribadah kepada Allah. Hidayah itu milik Allah. Dan Allah berikan kepada orang-orang yang dipilihnya, kepada hamba-hamba yang dipilihnya. Siapa hamba yang dipilihnya? Tentunya hamba-hamba Allah yang punya mujahadah kuat,
untuk mendapatkan itu semua. Jadi itu ya Bu, mulai sekarang kita benerin dulu niat kita, tujuan hidup kita, dan kita sadarin hakikat kehidupan kita itu kita cuma hamba. Suami milik siapa Bu? Miliknya Allah. Anak-anak milik siapa Bu? Miliknya Allah. Tugas kita hanya mendidik mereka, membesarkan mereka, merangkul mereka, memberikan yang terbaik yang kita bisa. Dan hal yang terbaik yang kita usahakan itu tujuannya satu, untuk Allah. Kita besarkan ihtisab kita. Jadi ihtisab itu adalah ketika kita melakukan sesuatu, kita yakin bahwa yang membalas itu hanyalah Allah. Ketika kita memberikan kebahagiaan kepada orang lain tidak membalas, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan balasan yang jauh lebih baik, balasan yang jauh lebih indah, bahkan terkadang lebih indah dari apa yang kita minta. Jadi itu rumusnya. Yang pertama, niat kita apapun yang kita lakukan karena Allah. Allah lagi, Allah terus, dan Allah terus. Selanjutnya, yang kedua, supaya hidup kita itu gak lelah. Yang pertama kita tadi sadari hakikat kehidupan kita sebagai seorang hamba. Yang kedua, kita mengenal dua dimensi kehidupan. Jadi kawan-kawan, kehidupan ini cuma ada dua dimensinya. Kalau enggak kesedihan, kebahagiaan. Episodenya cuma muter-muter di situ aja. Hari ini kita sedih, besok kita bahagia. Hari ini Allah hadirkan masalah, besok Allah hadirkan jalan keluar. Sejatinya kehidupan ini memang tempatnya ujian. Kehidupan ini emang sekolah. Kita ingat ya kawan-kawan, dulu guru kita ketika ada ujian bilangnya gimana? Harap tenang, ada ujian. Tulisan di depan pintu itu harap tenang, ada ujian. Kemudian ketika sudah selesai, kata guru kita apa kawan-kawan? Yang sudah selesai boleh pulang. Itu. Terkadang kita sering mendengarkan kalimat itu, tapi ternyata ada makna yang dalam kalimat yang pendek itu. Harap tenang, sedang ada ujian. Itu dunia. Dunia itu kelasnya kita. Kemudian kata Allah, kalau sudah selesai boleh pulang. Jadi selama kita masih ada di kelas, selama kita masih ada di dunia, kita akan dapat ujian terus. Silih berganti. Kalau kita nggak mau dapat ujian, kata Allah pulang dulu. Apakah kita sudah siap untuk pulang? Insya Allah belum ya Allah. Belum cukup bekalnya, belum cukup sahurnya untuk perjalanan yang panjang. Jadi kawan-kawan, dari Allah, ketika ada ujian hadir dalam kehidupan kita, itu adalah bentuk cintanya Allah kepada kita. Allah masih pengen dengar mujahadah kita. Allah masih pengen kita ada di dunia. Allah masih pengen kita beribadah. Allah masih pengen dengar doa-doa kita. Kalau kita tidak dikasih ujian lagi, sama Allah diajak pulang. Jadi ujian itu hadir untuk kebaikan diri kita, bukan untuk menyakiti kita. Tetapi ujian itu hadir karena Allah ingin kita menjadi lebih kuat. Allah ingin melihat hambanya siapa yang keimanannya itu kuat.
Siapa yang benar-benar mencintaiku, kata Allah. Siapa yang benar-benar bertakwa padaku. Kita lihat saudara-saudara kita di Palestina ya, saudara-saudara kita di Palestina, kawan-kawan, kurang berat apa ujiannya? Rumah mereka dibombardir, harta benda hilang, orang tua syahid, anak-anak mereka, putra-putri mereka syahid. Tetapi Masya Allah, masih ada senyum keimanan yang begitu luar biasa yang terpancar dari wajah-wajah mereka. Yang terucap itu bukan kalimat kutukan, bukan sebuah relekan. Yang terucap adalah sebuah kalimat ketakwaan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasyir. La haula wa la quwwata illa billah. Itu terus yang terucap. Kenapa mereka bisa sekuat itu? Kenapa di Palestina itu tidak ada generasi strawberry? Yang ada adalah generasi-generasi tangguh, generasi-generasi kuat. Karena ternyata ketangguhan, kekuatan itu bahan bakunya, bahan dasarnya itu adalah iman. Keimanan yang kuat yang menghujam dalam diri mereka. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan, bahkan seorang anak balita itu bisa dengan lantang mengatakan kepada Zionis, engkau boleh mengubah masjidku, engkau bisa mengubah masjidku, tapi engkau tidak akan pernah bisa melarangku untuk bersujud kepada Rabbku. Engkau bisa mengambil semuanya dari hidupku, tapi satu yang tidak bisa engkau ambil adalah keimananku pada Rabbku. Itulah yang membuat berlaku. Dan hari ini kita sama-sama berkumpul di sini ya Bu, untuk menguatkan keimanan kita, menguatkan fondasi kita, bahan dasarnya sebuah pengakuan itu. Kuncinya adalah iman dan ketauhidan yang kuat. Dan peran kita di sini sebagai madrasatul ula, sebagai para calon ibu itu sangat besar. Kenapa di Palestina Zionis-Zionis itu paling takut kepada anak-anak, kepada para wanita-wanita Palestina? Karena dari rahim-rahim mereka itu lahirlah mujahid-mujahidah tangguh. Dari rahim-rahim mereka itu lahirlah pejuang-pejuang tangguh. Jadi tujuan utamanya syaitan itu Bu, target utamanya untuk merusak manusia itu yang pertama yang dirusak adalah wanitanya. Yang dirusak adalah mentalnya seorang ibu. Bagaimana cara merusaknya? Banyak sekali caranya. Dibuat lelah hati seorang ibu, dibuat putus asa hatinya, dibuat lelah dengan rutinitas hariannya. Kalau lelah itu sudah datang, maka akan timbul keluh kesah, akan timbul rasa sedih. Dan yang paling disukai oleh setan adalah sedihnya orang beriman. Jadi setan itu paling senang Bu, kalau udah melihat orang beriman itu sudah sedih. Karena apa? Karena kesedihan itu melemahkan iman kita, melemahkan diri kita, melemahkan langkah kita. Kita kalau lagi sedih, itu pasti malas ngapa-ngapain. Betul. Kalau lagi bad mood, itu jangankan kita mau pergi ke majelis taklim, kita mau masak cuci piring di rumah juga malas. Jadi kalau sedih itu kita akan dicabut semangat kita dalam kehidupan kita. Setan bertepuk tangan kalau ada orang
Dan syaitan lebih gembira lagi kalau yang bersedih itu adalah seorang wanita, seorang ibu. Karena apa? Karena bahayanya seorang wanita, seorang ibu yang sedih, yang depresi, itu akan merusak generasi selanjutnya, merusak anak-anaknya. Next slide. Nah ini teman-teman semua, yang pertama adalah ridho pada ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama itu ridho. Kemudian yang kedua adalah meregulasi emosi dan pemulihan jiwa. Karena apapun, karena emosi itu yang bisa mengendalikan adalah diri kita sendiri. Dan yang paling dirugikan yang pertama adalah diri kita dan orang-orang yang kita cintai. Maka dari itu, nanti insya Allah kita akan belajar bersama untuk meregulasi emosi dan pemulihan jiwa. Kemudian yang ketiga, itu manajemen stres. Ternyata stres itu perlu kita kelola. Jadi ada stres yang membahayakan, ada stres yang membuat semangat. Jadi tidak semua stres itu bahaya. Kita bisa memilah mana stres yang bisa memicu semangat hidup kita dan mana stres yang harus kita buang. Insya Allah nanti kita bahas satu persatu. Kemudian yang keempat, terapi memaafkan. Next slide. Kita mulai di poin yang pertama ya kawan-kawan. Ridho pada ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sering dengar istilah ridho. Ya Allah, saya sudah ridho kok, apa-apa. Sering kita bilang itu pun, ya Allah, saya sudah ridho apa-apa, biarin kemarin si buruk dan soalnya mama saya entah mama yang balas. Pernah nggak bilang gitu? Ini harus hati-hati. Jika di dalam hati kita, dalam benak kita, dalam pikiran kita, itu masih ada riuh-riuh kata-kata seperti itu. Jadi nanti Allah yang balas. Artinya sebenarnya itu kita belum ridho. Kita belum melepaskan. Jadi ridho itu artinya adalah berdamai dengan takdir. Kemudian ridho itu puas dengan pengaturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ridho, sabar, dan nahan itu adalah tiga hal yang berbeda. Ternyata selama ini yang bikin dada kita itu sesak, yang bikin nafas kita itu kayaknya sesak, dada kita sempit, itu sebenarnya kita sering menahan. Silent people. Mungkin ada di antara kita di sini yang memilih untuk jadi silent people. Jadi kalau ada suatu masalah, itu kita mending udah deh diam aja, udah deh biarin aja, udah deh nggak apa-apa. Tapi ternyata pun ketika kita memilih untuk jadi silent people, dalam hati kita itu seperti kita sedang menimbul bom waktu. Yang bom waktu ini bisa sewaktu-waktu meledak. Ya, jadi beda definisi antara ridho, sabar, dan menahan. Mulai hari ini kita rubah kebiasaan kita menahan dengan ridho. Ridho itu artinya apapun, kita menerima dan kita bahagia dengan penerimaan itu. Allah kasih kita misalkan kulitnya hitam, kita terima dan kita bahagia dengan itu. Karena definisi cantik itu tidak harus putih. Ya, kita Allah menganugerahkan suami yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Kita terima dan kita bahagia dengan itu. Itu artinya ridho.
Kita sepakat ya Bu ya, pernikahan adalah ibadah yang terlama dan terpanjang. Betul Bu? Kalau sholat, puasa itu ada timingnya, ada waktunya. Tapi kalau pernikahan itu kita jalani ibadah itu dari mulai ijab kabul sampai salah satu di antara kita dipanggil lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang terlama dan terpanjang, bisa jadi terberat, karena di dalamnya kita harus menundukkan ego-ego kita. Kita harus banyak mengalah, kita harus banyak mengerti dengan banyak hal yang ada dalam pernikahan. Betul Bu? Kembali lagi supaya kita tidak lelah menjalaninya, supaya kita tetap bisa gagah dan tangguh berselancar di dalamnya. Itu kita harus potensinya kuat dulu. Ibarat sebuah kapal, analoginya kapal itu tidak akan tenggelam kalau dindingnya tidak bocor. Betul-betul. Kapal tidak akan tenggelam kalau dindingnya tidak bocor. Sebesar apapun gelombang menerpanya, kalau kapal itu kuat, kapal itu nggak ada kebocoran dalam tubuhnya, nggak akan tenggelam. Begitupun juga dengan diri kita, dengan pernikahan kita, dengan hubungan kita dengan suami. Kadang-kadang kita suka menyalahkan takdir. Kita suka menyalahkan takdir. Ibarat kapal kita bilang, saya ini bisa tenggelam karena ada air. Kita menyalahkan airnya. Kita menyalahkan takdirnya. Kita sering bilang, saya ini bersikap seperti ini, saya ini bisa kasar, saya ini bisa sering mukul-mukul anak karena dia bandel. Kita menyalahkan lingkungan kita, menyalahkan anak kita. Sebenarnya masalahnya itu bukan di anak kita, masalahnya itu bukan di suami kita, masalahnya itu bukan di lingkungan kita, tapi di kapal kita yang ada kebocorannya. Yang harus kita kuatkan adalah dindingnya. Sepakat teman-teman, mulai hari ini kita kuatkan dinding kita. Supaya apa? Supaya kita tidak tenggelam. Next slide. Kemudian selanjutnya kita memahami rumus fitrah kehidupan. Yang pertama, hakikat kehidupan itu kita sebagai hamba, Allah sebagai khalik. Itu yang satu jadi catatan kita. Kemudian fitrah kehidupan kita itu memahami bahwa dalam kehidupan ini semua pasti akan diuji. Kata Allah apa? Harap tenang ada ujian. Yang sudah selesai boleh pulang. Kata guru kita gitu ya Bu, kalau sudah selesai boleh pulang. Kalau kita masih ada di kelas itu, masih ada di dunia ini, rumusnya fitrah kehidupan itu semua pasti diuji. Ini ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 214. Next slide. Kita baca bersama ya, kawan-kawan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum. Massatuhum ba'sa wal dharra wa zilzilu hatta يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Jadi rumusnya kita kehidupan ini semuanya itu pasti diuji, dan ujiannya itu sesuai dengan porsinya masing-masing. Artinya, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa malapetaka, kesengsaraan, serta digoncangkan dengan berbagai macam cobaan, sehingga
Berkata Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bila datang pertolongan Allah, ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Jadi kalau kita ingat pesan Allah di ayat ini, kita itu kita itu bisa lebih sabar. Karena memang kehidupan emang begini, pasti akan diuji. Semuanya bisa diuji, semuanya pasti diuji oleh Allah dengan ujiannya masing-masing. Dan satu hal yang harus kita hati-hati, setiap manusia, setiap kita akan diuji dengan sesuatu yang paling dicintainya. Karena Allah itu tidak suka diduakan. Allah itu mencemburu, gak mau diduakan. Kalau kita terlalu mencintai dunia, tapi kita akan diuji dengan dunia. Kita terlalu mencintai anak kita, mungkin ujiannya nanti bisa lewat tantrumnya anak, lewat berulahnya anak, lewat sakitnya anak, dan lain sebagainya. Kita terlalu mencintai suami, mungkin ujiannya bisa lewat suami. Dengan apa? Bermacam-macam bentuk ujiannya. Bisa dengan ujian kesenangan, bisa dengan ujian kesedihan. Maka kata Allah, kembalilah kepadaku. Jadi kata Sayyidina Ali, kecewa yang disengaja itu adalah percaya kepada manusia. Jadi kalau kita ini masih berharap sama makhluk, kita ini masih menjadikan makhluk yang Allah itu sebagai tujuan kita, dunia ini sebagai tujuan kita, artinya apa? Artinya kita ini sedang menyengajakan diri kita untuk kecewa. Karena dunia ini adalah fana, sesuatu yang pasti kita tinggalkan, sesuatu yang gak abadi, sesuatu yang gak kita bawa. Jadi dunia itu kalau tidak meninggalkan kita, maka kita yang akan meninggalkannya. Maka jadi kalau Allah satu-satunya yang paling kita cintai, setelah itu kita baru mencintai suami, mencintai anak, mencintai orang-orang terdekat kita, mencintai sesama muslim. Tapi tetap jadikan Allah itu yang nomor satu. Kalau sudah seperti itu pun kita sulit kecewa. Karena tujuan kita udah benar, jalan kita udah benar. Insya Allah nggak terpreset, nggak terluka. Yang miskin bikin kita itu sering terpleset, terluka karena kita masih toleh kanan kiri, oleh dunia, toleh jabatan, toleh ketenangan, toleh pujian. Tujuan kita tidak lurus, hanya kita sering terpleset dan akhirnya terluka. Next slide. Kemudian fitrahnya kehidupan itu yang pertama tadi semua pasti diuji. Yang kedua, Allah itu gak pernah salah naruh takdir dalam kehidupan kita. Ya, Allah itu gak pernah salah menempatkan sesuatu dalam kehidupan kita, termasuk dalam hal ujian, termasuk dalam hal rezeki. Jadi ujian itu sesuai takaran, sesuai kemampuannya kita. Kalau kata Allah kita mampu, ujiannya berat. Dan kalau kita lulus, maka cintanya Allah akan lebih besar. Jadi beda ya kemudian anak sekolah TK dengan sekolah SD derajatnya beda, ujiannya beda. Jauh lebih susah anak yang SD. Begitupun juga dengan ujian dalam hidup kita. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286
ada keistimewaan ayat ini ya kawan-kawan. Jadi guru kita Ustaz Adi Hidayat mengatakan ada 2 surat dalam Al-Quran yang mempercepat terkabulnya doa. Ini ada tips Quran itu luar biasa. Semua kehidupan kita, aspek kehidupan kita itu dalam Al-Quran. Dan Allah menjadikan Al-Quran itu istimewa. Ada 2 surat yang mempercepat terkabulnya doa. Yang pertama Al-Fatihah, yang kedua Al-Baqarah. Al-Baqarahnya ini di 3 ayat terakhir, 284, 285, 286. Jadi kalau kita mau berdoa, sebenarnya kita beristighfar dulu. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Istighfar dulu. Kita mengaku pada Allah bahwa kita ini banyak dosa. Karena doa hamba yang didengar itu adalah doanya hamba yang hatinya bersih. Kalau dalam hati kita ini ada yang penyakit hati, dalam hati kita ini masih ada yang dendam, gimana doa kita mau nyampe ke Allah? Jadi yang pertama kita bersihkan dulu hati kita. Kalau pengen doa kita nyampe ke Allah, doa kita dikabulkan oleh Allah. Istighfar, kemudian kita baca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian kita baca Al-Fatihah. Setelah baca Al-Fatihah, kita baca surat Al-Baqarah 3 ayat terakhir, 284, 285, 286. Dan dahsyatnya ayat ini memberikan kekuatan kepada kita. Kita baca bersama ya, kawan-kawan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'ala qaumil kafirin. Masya Allah, ayat ini dahsyat kawan-kawan. Artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Kalau kita nggak sanggup, Allah nggak akan kasih beban itu. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapatkan pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan ia mendapatkan siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami. 3 hal itu pun ternyata yang bikin kita itu selamat di dunia wal akhirat. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Jadi sekali lagi, kita itu sebagai hamba-Nya Allah, kita itu lemah tanpa kuasanya Allah. Bahkan untuk berdiri saja, kalau Allah tidak menghendaki kita berdiri, Allah cabut saja satu syarat yang bisa membuat kita itu berdiri, yang mendukung kita berdiri, kita nggak akan bisa berdiri. Allah cabut saja satu syarat di punggung kita, itu bisa membuat seseorang jadi lumpuh. Maha kuasanya Allah atas segala sesuatu. Terkadang yang membuat kita lemah itu, kita ingin berjalan dengan kekuatan diri kita sendiri. Kita pengen menyelesaikan semuanya itu sendiri. Kita lupa minta bantuan sama Allah. Di awal hari kita akan mengalami hari yang berat. Misalkan
pekerjaan, anak-anak, lingkungan, amanah, dan lain-lain. Kita lupa doa sama Allah. Ya Allah, Engkau yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sesungguhnya langkah kami ini bisa berjalan karena izin-Mu. Sesungguhnya dunia ini dalam genggaman-Mu ya Rabb. Maka tolong berikan kami kekuatan. Berilah kami kekuatan untuk bisa menyelesaikan semua yang Engkau amanahkan dalam hidup kami. Kita sering lupa pun pagi-pagi kita doa itu sering lupa nggak? Kadang-kadang kita tuh udah buru-buru mau ngantar anak sekolah, tapi kita lupa nitip anak kita ke Allah. Benar-benar. Kita lupa nitipin amanah itu ke Allah. Karena sejatinya yang memiliki anak kita, yang memiliki putra putri kita itu Allah. Kita itu cuma dititipin. Kita berusaha menenangkan anak kita yang lagi tantrum, lagi guling-guling, lagi ngereok. Kita tenangkan dengan semua tenaga kita. Kita satu lupa minta sama Allah. Akhirnya apa? Lelah seharian begitu aja terus. Anak seharian rewel aja terus. Karena satu kita lupa titip sama Allah. Ya Allah, Kau yang menggenggam hati anak-anak kami. Engkau yang menggenggam hati putra-putri kami. Tolong berikan sakinah, ketenangan. Sekali lupa kita pun minta ketenangan sama Allah. Ketenangan untuk diri kita, ketenangan untuk orang-orang yang kita cintai. Karena satu yang bisa memberikan ketenangan itu cuma Allah. Yang bisa memberikan rasa bahagia itu cuma Allah. Kita itu manusia cuma bisa ikhtiar. Hasil akhir Allah yang kasih. Karena kata Allah, jangan lupa minta kepadaku, jangan jalan sendirian. Jadi kawan-kawan, ada quotes yang indah, boleh nanti dijadikan status WA, story IG dan lain sebagainya. Jadi dunia itu berat kawan. Maka jangan dipikul, taruh di atas sajadah. Jadi dunia ini berat kalau kita pikul. Allah itu nggak pernah nyuruh kita untuk pikul dunia. Allah itu nggak pernah nyuruh kita untuk pikul beban. Yang Allah suruh adalah wa khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Kembalikan kepadaku, serahkan kepadaku, maka aku yang akan mudahkan urusanmu. Next one. Next. Kita ada boleh bagi. Nanti kita sedikit ada pesan dari Nabi Musa untuk kita. Tapi sebelumnya kita selesaikan yang ini dulu ya. Memahami fitrah kehidupan. Jadi kunci kehidupan dan cara menyikapi ujian. Yang tadi kan kita sudah sadari bahwa hidup kita ini tempatnya ujian. Setiap makhluk, setiap manusia pasti diuji. Dan yang ketiga tadi apa pun? Ujian sesuai takaran. Yang harus kita lakukan apa pun? Yang harus kita lakukan adalah mengkonversi ujian menjadi amal. Jadi gimana caranya ujian itu bisa jadi amal? Dalam Quran surat Al-Mulk ayat 2, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Artinya yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Jadi ini pun ayat penguat kita, kunci kita gimana supaya kita bisa mengkonversikan ujian itu jadi amal soleh. Bagaimana caranya? Ternyata Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita itu dikasih ujian supaya kita mendapatkan pahala yang tertinggi. Apa itu pahala yang tertinggi? Yaitu pahala sabar. Pahala sabar, pahala ridho pada semua ketetapannya Allah. Jadi itu tujuannya Allah itu masih kita ujian
sekalian, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur, supaya kita itu dapat pahala sabar. Jadi dari ujian kita bisa sabar. Kita itu nggak akan bisa dapat predikat sabar kalau kita itu belum pernah diuji, betul? Jadi sesuatu yang buruk hadir dalam hidup kita untuk bisa memunculkan sesuatu kebaikan dalam diri kita. Jadi kalau kita mau disebut sabar, kita pasti dapat ujian. Karena gimana kita bisa disebut sabar kalau kita nggak pernah diuji? Seperti sebuah lilin dalam kegelapan. Jadi lilin itu akan semakin terlihat terang kalau sekitarnya itu semakin pekat, semakin gelap. Sebuah lampu akan terlihat semakin terang kalau ruangannya itu gelap. Kalau sekarang kita nyalain lampu, terang nggak, Bu? Karena lingkungan kita terang. Tapi kalau lingkungan kita gelap, ujiannya banyak, maka akan muncul terangnya itu. Diri kita itu akan muncul menjadi pribadi yang sabar, menjadi pribadi yang ridho dan maha baiknya Allah. Allah itu lagi pengen kita dapat pahala yang tinggi, itu pahala sabar. Right? Jadi penerimaan, berdamai itu sama dengan penerimaan. Sebenarnya pun yang hancur itu bukan diri kita, melainkan mimpinya kita, keinginannya kita. Yang hancur itu bukan fisik kita, melainkan adalah ekspektasi kita. Jadi itu bukan. Sebenarnya lingkungan kita ini nggak akan ada pengaruhnya kepada diri kita kalau diri kitanya menerimanya dengan kacamata yang baik. Sebuah kapal nggak akan tenggelam kalau bibirnya nggak bocor. Jadi sebenarnya yang membuat kita itu tersiksa itu bukan omongannya orang aja. Sebenarnya orang itu tidak akan sejahat pikiran kita, betul? Kita kadang-kadang kawan-kawan suka merasa insecure. Pernah di antara kita merasa insecure, merasa saya mau apa? Yes, wajar aja kalau saya nggak pilihan apa, saya mau apa tuh. Sebenarnya yang bilang seperti itu orang lain atau pikiran kita? Pikiran kita. Orang lain nggak akan berani ngomong secara langsung face to face kepada kita. Ibu fulana, ibu itu cuma rumahan rempeyek. Gak ada yang berani bilang kita kamu tuh apa, gak berguna. Gak ada yang berani seperti itu. Jadi yang membuat kita itu sedih, yang membuat kita insecure adalah lintasan-lintasan pikiran kita sendiri. Riuhnya kata-kata dalam otak kita, dalam pikiran kita. Gitu. Jadi yang harus kita perbaiki, sayangnya diri kita. Jangan biarkan riuhnya otak kita itu nyiksa diri kita sendiri. Karena apa? Karena Allah itu sudah menciptakan yang terbaik, Allah kasih kepada manusia. Setiap manusia itu punya potensi. Setiap manusia Allah anugerahkan 24 jam yang sama. Tidak ada yang dikasih 30 jam sehari. Sama. Kita hidup sama-sama di atas muka bumi ini. Kita hidup sama-sama diciptakan sebagai manusia. Kita mempunyai hak yang sama untuk menghirup udara. Kita punya hak yang sama untuk bisa sukses. Kita punya hak yang sama untuk bisa berhasil. Kita punya hak yang sama untuk bisa memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang kita cintai. Kita semua punya hak yang sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah kasih fasilitas itu buat kita. Tinggal kita mau mengelola itu atau enggak. Ataukah kita mau membiarkan diri kita semakin tenggelam dengan pikiran-pikiran kita, membuat diri kita semakin tenggelam dengan riuhnya kata-kata yang ada dalam otak kita.
Jadi sebenarnya yang membuat kita terluka, yang terluka itu bukan fisiknya kita, tapi pikiran kita, ekspektasi kita terhadap diri kita sendiri. Mulai sekarang sayangi diri kita, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Rahman dan Rahim. Allah itu sayang banget sama kita. Kenapa kita harus siksa diri kita dengan merasa diri kita gak berguna? Jadi itu kita pulih bersama ya kawan-kawan, hari ini kita sembuh bersama. Kita munculkan dalam hati kita bahwa aku bisa karena Allah, aku akan bisa karena izin Allah. Semua karena Allah, dan semua akan bermuara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pesan yang indah dari Nabi Musa, doanya Nabi Musa, kaidah kehidupan, pola kehidupan yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Jadi doanya Nabi Musa, kita sering baca ya doa ini, anak-anak sering baca, anak-anak TPA, dan kita sering familiar dengan doa ini. Tapi apakah selama ini kita sudah memaknai ada makna cinta yang besar dalam doa ini? Jadi Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kalau orang mau ceramah kadang-kadang baca ini. Jadi ya Rabb, lapangkanlah untukku dadaku, poin yang pertama, dan mudahkanlah untukku urusanku, poin yang kedua, dan lepaskanlah kelakuan dari diriku supaya mereka mengerti perkataanku. Poin yang ketiga ini adalah tujuannya. Jadi pola kehidupan kita yang pertama yang harus kita minta sama Allah itu ternyata lapangkanlah dadaku. Jadi rumusnya itu lapang dada dulu, baru urusan dimudahkan. Jadi kalau kita pengen urusan kita dimudahkan sama Allah, lapang dada dulu, terima dulu takdir itu dengan penerimaan, terima dulu takdir itu dengan ikhlas, ridho dan bahagia. Baru selanjutnya Allah akan mudahkan urusan-urusan kita. Jadi kita jangan terbalik ya kawan-kawan. Kita kadang-kadang suka bilang udahin dulu urusannya, nanti baru saya bisa ridho, baru saya bisa tenang. Tapi sebenarnya rumus yang Allah mau lapang dada dulu, baru nanti Allah akan kasih jalan keluar. Dan setelah lapang dada, jalan keluar sudah Allah kasih, poin yang ketiga, tujuan hidup kita akan tercapai. Jadi itu pun pertolongan Allah itu datang kalau kita itu sudah pada titik itu. Kenapa selama ini doa kita itu nggak kabul-kabul ya? Kenapa kita sudah doa bertahun-tahun kita nggak kabul? Jawabannya adalah apakah kita sudah lapang, sudah menerima dengan ketetapan yang Allah kasih hari ini? Jangan-jangan doa kita itu terhalang oleh tabir yang kita ciptakan sendiri. Kita nggak terima takdir kita yang sekarang. Kita pengen yang sesuai sama ekspektasinya kita, bukan yang sesuai sama maunya Allah. Ini itu kadang yang menghalangi doa kita terkabul. Sehingga apa? Lelah kita, tujuan hidup kita nggak sampai-sampai, cita-cita kita nggak sampai-sampai. Karena kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tugasmu hanyalah beribadah kepadaku, jadikan aku satu-satunya tujuan hidupku. Maka setelah itu aku akan lapangkan untukmu jalanmu. Jalannya sukses ada, jalannya kita dapat rezeki ada, jalannya kita keluar dari masalah ada. The power of tawakal. Jadi itu boleh. Jadi kita sudah nggak terlalu ngomong lagi kita pengen dapat sesuatu dalam kehidupan ini. Kita kembalikan ke Allah.
Definisi tawakal itu adalah ikhtiar yang sebaik-baiknya dan tetap mentautkan semuanya kepada Allah. Tugas kita mah cuma ikhtiar aja, Allah kasih yang terbaik. Next. Regulasi emosi. Kita mohon izin pembahasan ini agak sedikit serius, mudah-mudahan teman-teman semua nggak bosan. Regulasi emosi. Gimana sih cara regulasi emosi? Kita kenalan dulu ya, kawan-kawan, sama yang namanya emosi itu apa, kemudian cara meregulasinya itu bagaimana. Kita belajar dari beberapa case yang ada dalam kehidupan. Next. Jadi regulasi emosi itu kalau di NLP disebut juga dengan emotional intelligence. Emotional intelligence adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan dan memahami emosinya, baik emosi orang lain maupun emosi diri kita sendiri, dengan tujuan meningkatkan kesehatan fisik kita dan mental, serta mengharmoniskan hubungan komunikasi. Jadi itu pun ternyata kuncinya bahagia itu ada dalam diri kita sendiri, ada dalam mind kita sendiri, ada dalam kalbu kita sendiri. Dalam Quran surah Al-Imran ayat 159, kita langsung baca artinya. Mohon izin kakak-kakak panitia sampai jam berapa? Karena masih ada pembahasan yang baik. Kita nanti insya Allah sampai jam 11 ya. Kita baca artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Jadi rumusnya itu pun kelembutan hati itu Allah yang kasih. Kepada siapa? Kepada hambanya yang bertakwa, kepada hambanya yang rajin muhasabah, rajin membuang sampah-sampah batin, rajin membersihkan hatinya. Kalau kerasa hati kita itu lagi marit, jadi kalau itu kan ada tiga, ada kalau salim, hati yang sehat, kalau marit, hati yang sakit, kalau mayit, hati yang mati. Kadang-kadang kita itu suka di poin yang kedua, hati yang marit, hati kita sakit, dan level sakitnya itu beda-beda. Bisa fatal, bisa yang sudah akut, atau masih yang gejala-gejala. Kemudian yang bahagia itu bagaimana? Yang cepet-cepet ngobatin hatinya kalau hatinya itu udah mulai ada gejala-gejala penyakit hati. Next. Ini ya Bun ya, tadi hati manusia. Next. Jadi ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh jasadnya, dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh jasadnya. Dan ketahuilah ia adalah hati. Jadi kita harus sayang pun sama hati kita. Kalau pengen kita selamat, kalau pengen kita sehat. Jadi kalau hati sudah rusak, semuanya sudah rusak. Seperti kalau kita lihat sesuatu pakai kacamata hitam, walaupun warnanya putih, jadinya apa? Buram. Yang harus kita rubah apa? Kacamata kita, kalbu kita, hati kita, brainnya kita, pikiran-pikiran kita. Jadi berdasarkan penelitian, dalam otak manusia itu dalam sehari ada 70.000 lintasan pikiran. Masya Allah, maha kuasanya Allah ya Bun ya, yang menciptakan otak kita itu. Nanti kita bisa lihat
Ini tentang hati, kalbu. Jadi ada 40.000 neuron di dalamnya. Next slide ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha luar biasanya menciptakan diri kita, otak kita. Dalam pikiran kita itu setiap hari ada 70.000 lintasan-lintasan pikiran. Gak kebayang betapa riuhnya pikiran kita, riuhnya hati kita. Lagi sholat, aduh kunci ketinggalan tempat-tempatnya. Lagi sholat Allah, aduh lagi ingat anak belum dijemput dan lain-lain. Lintasan kita, pikiran kita dalam sehari itu ada 70.000. Supaya kita tidak lelah, gimana? Kita pilih-pilih. Kita pilih mana yang baik, mana yang tidak bermanfaat untuk kita tinggalkan. Jadi otak manusia itu tempat pengaturan emosi, atau disebut juga dengan otak mamalia, itu disebut dengan limbic system. Tempat diaturnya emosi itu ada di tengah, di sini. Jadi emosi kita itu diatur oleh proses di hipotalamus kita. Ini luar biasa ya. Ini menjadi bukti betapa kuasanya Allah. Jadi dalam diri kita, dalam sistem tubuh kita ini ada beribu-ribu, berjuta-juta, bermiliar-miliar sistem yang sangat rumit. Tanpa kita tahu apa saja nama selnya, apa saja fungsinya, tapi setiap hari Allah sudah atur itu semua berfungsi dengan baik sehingga kita bisa beraktivitas dengan normal. Kebayang ya Bun? Kalau serumit dan sedetail tubuh kita aja Allah sudah mengatur, apa iya akhir kita itu Allah nggak ngurusin? Kalau serumit mata kita Bun, kita nggak tahu apa saja otot-ototnya yang menyebabkan bergerak. Kita nggak tahu seberapa hebat mungkin mata kita bisa terbuka sehingga kita bisa melihat dengan jelas. Sedetail itu saja Allah ngurusin. Kenapa kita masih ragu? Takdir kita itu nggak diurusin sama Allah. Allah nggak kasih kita yang terbaik. Yakin dan percaya apapun yang saat ini Allah tengah hadirkan dalam kehidupan kita, itu adalah yang terbaik. Itu adalah takdir yang terbaik. Itu adalah takdir yang saat ini itu terbaik buat kita, yang kalau kita selami perlahan, kita pelajari perlahan, nantinya kita akan mengerti bahwa betapa rahmat dan rahimnya Allah, betapa maha kuasanya Allah yang terus merangkul kita, nggak pernah meninggalkan kita sendiri walaupun kita sering lupa, kita sering mengkhianati Allah. Kita sering mengkhianati Allah di saat kita berkata, ya Allah, hamba beriman kepadamu, tapi hati kita masih mengharap kepada makhluk. Allah nggak pernah ninggalin kita. Kenapa kita masih ragu? Allah itu maha mencintai kita, yang paling mencintai kita. Jangan pernah kita menjadi merasa insecure, menjadi galau, menjadi sedih dan putus asa. Kalau kita merasakan itu, artinya kita nggak percaya sama Allah. Kita nggak percaya kalau Allah itu udah ngurusin takdir kita, ngasih takdir kita yang terbaik. Serahkan semuanya sama Allah. Ya Rabb, alhamdulillah, alhamdulillah. Mulai saat ini, hamba yakin takdirmu dan apa yang Engkau hadirkan dalam hidup hamba adalah yang terbaik. Terima kasih ya Rabb. Sampai detik ini Allah tetap merangkul sampai pada saatnya kita sampai dalam satu titik yang kita bisa memahami perjalanan ini dengan sebuah makna ini. Nah ini masih tentang otak manusia. Jadi sedikit kita belajar tentang NLP-nya dulu. Supaya apa? Supaya makin kuat iman kita, keimanan kita kepada Allah. Jadi ini di depan
frontal cortex, tempatnya akal. Ya, sampai ke situ. Makanya ada sebuah terapi buat anak-anak. Kalau kita itu pengen anak kita itu lembut hatinya, melembutkan hati anak, melembutkan hati istri, ya kan? Disunahkan mengusap bagian ubun-ubunnya. Karena apa? Karena memang ini buat tempatnya di sini. Pengen anak kita pintar, pengen anak kita itu sembuh dari traumanya, sering-sering lembus kepalanya. Rasulullah SAW itu suka banget lembus kening dahinya anak yatim, dielus keningnya, dicium, didoakan. Insya Allah. Jadi itu ternyata luar biasanya Allah itu menciptakan tubuh kita dan semuanya itu ada dalam Al-Quran. Semua yang Allah wajibkan, Allah sunahkan, itu mempunyai efek yang luar biasa dalam kehidupan kita. Jadi pikiran kita itu bisa membuat tubuh kita berhasil. Sedikit kita challenge ya Bun, kita explain dulu sedikit. Bunda-bunda ambil posisi yang paling nyaman. Kita coba speaking 5 menit. Kita tarik nafas, hembuskan. Tarik nafasnya yang benar. Jadi kita lupakan siapa diri kita, lupakan apa yang sedang kita alami, lupakan semua yang ada dalam kanan kiri kita. Khusyuk dengarkan kata-kata saya. Pejamkan mata kita. Tarik nafas, hembuskan. Bayangkan di depan kawan-kawan semua itu ada sebuah jeruk nipis. Jeruk nipis ini asam sekali. Jeruk nipis ini asam banget. Jeruk nipis itu dibelah, kemudian ditaruh di ujung lidah kita. Ditaruh yang banyak sekali, airnya banyak sekali di ujung lidah kita. Rasakan, asam sekali. Boleh sebentar membuka mata. Ada kerasa agak asin-asin nggak di lidah kita? Kerasa agak asin-asin nggak di lidah kita? Pertanyaannya Bun, jeruk nipisnya mana? Jeruk nipisnya nggak ada. Itu cuma pikiran kita. Itu cuma apa yang ada di pikiran kita. Sudah bisa membuat kelenjar pituitari kita bereaksi sehingga mengeluarkan kelenjar yang bilang itu asam. Ada sedikit walaupun nggak asam, asin-asin di sini. Asin-asin. Itu analoginya tuh. Jeruk nipisnya nggak ada. Ujiannya sebenarnya nggak ada. Orang sebenarnya nggak bermaksud apa-apa kepada kita, tapi kita tersiksa karena pikiran kita sendiri. Ada orang tetangga teman lewat, dia lagi buru-buru, kita panggil, kalau sebentar udah gitu mulai lagi. Terus kita bilang dalam hati kita, orang itu benci sama saya kali ya, saya salah apa ya? Saya pernah salah apa sama dia ya, kok dicuekin? Itu yang bilang siapa? Apakah orang tersebut bilang sama kita, saya benci sama kamu? Saya gak suka sama kamu, saya sebel. Tidak. Teman kita gak pernah bilang gitu. Yang bilang gitu adalah pikiran kita sendiri. Riuh-riuh dalam otak kita sendiri yang mengatakan seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya kita perintahkan kepada otak, kita mikir, oh saya ini apa tuh? Cuma rebahan berbahagia. Akhirnya kalau sudah ada pikiran seperti itu, tubuh kita bereaksi. Jadi apa? Otot-otot kita lemah. Jadi nanti kita belajar tentang beberapa enzim, beberapa hormon ya Bun ya, yang bisa meningkatkan kebahagiaan, yang bisa meregulasi stres dan lain sebagainya. Nah ini, jadi ini hipotalamus namanya yang di tengah
emisi dia bagian. Nanti apa yang kita produksi, kita pikirkan di sini diteruskan lewat batang otak. Batang otak ini kemudian nanti berhubungan dengan tulang punggung kita, syaraf-syaraf yang ada di dalamnya, kemudian syaraf-syaraf itu diteruskan ke seluruh tubuh. Next. Hipotalamus ini juga berfungsi sebagai pusat penjaga keamanan. Next. Nah ini emosi dan luka batin. Kita mulai masuk nih ke arah yang agak serius. Gak apa-apa ya teman-teman, kita bermujahadah bersama. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini bisa menjadikan hati kita lebih kuat. Kita bisa memanage stres kita bisa menjadi ibu-ibu yang bahagia dan memberikan kebahagiaan untuk orang-orang yang kita cintai. Next. Nah, ini ada satu case yang terjadi beberapa bulan yang lalu, masih di tahun 2023 di Kota Depok tepatnya. Jadi case sebelumnya jadi ada sebuah case terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh seorang anak kandung kepada ibu kandungnya. Dan pembunuhan ini sangat sadis dengan 50 tusukan. Kita yang melihat ibu kita sedih aja, rasanya hati kita lebih tersayang-sayang. Bagaimana ini bisa terjadi seorang anak membunuh ibu kandungnya dengan sangat sadis? Karena apa? Next slide. Ternyata setelah diinterogasi, ketemu penyebabnya adalah emosi dan luka batin. Emosi dan luka batin. Jadi pembunuhan tersebut itu terpicu karena satu kata-kata dari sang ibu yang menghujam dalam dada si anak, yang membuat anak tersebut menjadi sangat terluka dan gelap mata. Akhirnya mengambil sebilah pisau dan nusuk-nusuk ibunya sampai ibunya meninggal. Kata-katanya apa Bun? Kamu tuh dari lahir sampai detik ini coba sebutin satu saja apa yang bikin orang tuamu bangga. Menjudge. Kata-kata sederhana yang bikin seorang anak itu tersinggung. Karena kita suka ngomong sama anak begini ya Bu, kamu kapan sih bisa bikin mama bangga? Masa gitu aja gak bisa? Masa dia bisa kamu enggak? Masa iya sih gak pernah dapat nilai 100 nilai A? Kadang kata-kata kita ini sepele, sederhana, tetapi kalau itu berulang-ulang kali terjadi bertahun-tahun, maka itu akan menimbulkan luka batin. Mungkin anak kita iya, tapi suatu saat akan timbul waktu yang siap meledak dan membuat sesuatu yang sangat mengerikan terjadi. Jadi Masya Allah Ibu, kita itu harus hati-hati jaga lisan. Jadi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang yang baik ibadahnya, rajin ibadahnya, banyak sedekahnya, tetapi masuk neraka. Karena apa? Karena lisannya sering menyakiti hati tetangganya, menyakiti hati orang sekitarnya. Jadi itu Bun, astaghfirullah wala asyhadu falaha. Jadi kebaikan itu kalau kita lakukan balik ke kita sendiri. Begitupun juga keburukan. Buruknya lisan kita itu bisa menggelincirkan kita ke jurang yang sangat dalam, jurang yang sangat menyakitkan, yaitu neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Next slide. Maaf 20 menit lagi. Mohon izin agak cepat ya teman-teman semua. Jadi di sini kita kenalan dulu dengan level emosi. Supaya kita bisa meregulasi emosi, kita harus kenalan dulu emosi itu apa. Jadi level emosi itu adalah nafas lawamah, nafas amarah, nafas mutmainah. Mohon izin cepat saja.
nafas selama itu ada yang namanya apatis. Ini kalau diukur itu ada gelombang elektromagnetiknya 50 Hz. Mungkin nanti kakak-kakak panitia bisa di-sharekan pada teman-teman semua yang hadir hari ini. Kalau bicara ini yang paling disukai oleh syaitan. Tadi syaitan itu paling suka sama apa kawan-kawan? Sedihnya orang beriman. Jadi kalau orang beriman itu nafasnya udah di bawah nih, gampang banget diplesetin dikit dan depresi. Dan bahayanya depresi itu ada dua. Kalau nggak menyakiti diri sendiri adalah menyakiti orang lain. Kalau nggak membunuh diri sendiri bisa jadi membunuh orang lain. Itu yang paling bahaya. Nah kemudian nafas yang kedua adalah nafas amarah. Nafas amarah itu apa kawan-kawan? Ada rakus, marah, sombong. Seseorang kalau udah di nafas ini bawaannya uring-uringan. Orang nggak salah juga dia uring-uringan. Lihat status medsos orang share misalkan tausiah. Dia suasana hatinya lagi gak baik, luka batinnya lagi meluap-luap, amarahnya lagi tinggi, lagi capek, lagi kecewa sama dirinya sendiri. Orang share tausiah, tiba-tiba dia tersinggung. Akhirnya marah-marah ke orang yang share tausiah. Orang yang dimarahi bingung, memang saya salah apa ya? Dibilangnya itu menyindir, padahal itu terjadi karena pikiran orang tersebut, karena pikirannya sendiri. Jadi orang share tausiah bisa menjadi menyakiti dirinya, pikiran menyindir. Kemudian nafas yang paling atas adalah nafas mutmainah. Nah, kalau menjadi nafas mutmainah ini aman kawan-kawan. Di sini ada yang namanya semangat, sikap menerima, kemudian damai dan pencerahan. Nah, ini yang kita namakan zona ikhlas. Di sini ada energi positif. Jadi kebaikan itu akan menarik kebaikan lainnya. In ahsantum li anfusikum wa in asya'tum falaha. Kalau kita berbuat baik, Allah akan hadirkan kebaikan-kebaikan yang lain untuk diri kita. Kalau kita bikin orang bahagia, Allah akan hadirkan orang lain yang akan membahagiakan diri kita. Itu rumusnya kehidupan. Next slide. Dan ini pemulihan jiwa. Sebenarnya pemulihan jiwa ini sesinya panjang, kawan-kawan. Insya Allah jika ada waktu yang agak luang, nikmat sehat, nikmat waktu, kita bisa bahas bersama. Intinya adalah ketika kita pengen jiwa kita pulih, yang pertama yang harus kita pulihkan adalah pikiran kita. Yang harus kita pulihkan adalah pikiran kita. Memilah-milah lintasan pikiran mana yang bermanfaat untuk kita dan merugikan kita. Yang manfaat ambil, yang merugikan tinggalkan. Jangan sampai kita ada kebocoran energi. Seharusnya energi kita ini bisa kita gunakan untuk kebaikan, energi kita ini bisa kita gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita biarkan bocor dengan pikiran-pikiran kita yang merugikan. Akhirnya apa, Bun? Energi kita bocor, lelah, capek dijulitin dulu sama orang. Padahal sebenarnya kalau kita tidak membiarkan hati kita tersakiti oleh julitan mereka, kita tidak akan sakit. Betul? Kalau kita tidak membiarkan perasaan kita terluka karena kata-katanya, kita tidak akan sakit. Dan netizen itu kan banyak. Kalau kita tidak dengerin, kita tidak akan sakit. Santai aja jalan. Selama jalan kita lurus, jalan kita menujunya ke Allah, tetap lurus melangkah, tetap kuatkan langkah kita. Jadi ada quotes yang menurut saya ini sangat memotivasi. Jika kita memulai sesuatu karena Allah, jangan pernah berhenti karena manusia.
Kalau kita berhenti karena omongan manusia, berarti tujuan kita itu belum benar-benar sepenuhnya tujuan kita ke Allah. Kita melakukan amal soleh, amal baik, kita ngajakin pengajian, digunjingin sama orang, dikatain sama orang, akhirnya kita berhenti. Karena apa? Karena nggak mau diomongin. Kita ngajakin Jumat barokah misalnya, ayo kita Jumat barokah, kita posting dokumentasinya untuk tujuan apa? Untuk tujuan kita syiar. Apa nggak boleh posting dokumentasi kita memberikan donasi kepada fakir miskin, kepada anak yatim, boleh dengan tujuan syiar apa? Terus kemudian ada orang yang nyinyir, diposting foto-foto ngasih bantuan biar terkenal gitu, akhirnya itu nyampe sepertinya ke telinga kita, terus kita berhenti. Aduh, enggak lah, saya takut ria. Artinya apa? Bukan kebawa kita sama omongan orang. Yang terpenting adalah tujuan kita ke Allah. Memang ria dan ikhlas itu adalah dua hal yang pembedanya itu sangat tipis. Yang perlu kita kuatkan adalah apa? Adalah tujuan kita ke Allah. Kita banyak-banyak istighfar. Kita mohon sama Allah, ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, jika apa yang dikatakan sebelum itu benar, masih ada riak-riak, rasa riak, rasa ujub dalam hati hamba, maafkan hamba ya Allah. Tolong kembalikan hati hamba ini kepada tujuan utama hamba. Di awalnya itu untuk Engkau ya Allah. Jangan biarkan hati hamba ini terpleset. Kita ini sejatinya adalah hambanya Allah yang lemah. Untuk ngurusin hati kita aja kita itu nggak mampu kalau Allah nggak mengizinkan. Jaga niat kita sendiri, jaga hati kita sendiri itu sebenarnya kita nggak mampu kalau nggak ada kekuatan Allah di dalamnya. Jadi itu yang mau kalau dulu tapi kami selanjutnya kan, ya ini manajemen stres. Sebenarnya manajemen stres ini bahasanya panjang. Ini adalah materi politik yang sangat luas, tapi kita rangkum saja ya kawan-kawan. Yang penting kita bisa menjelaskannya dan aplikasikannya dalam manajemen stres. Jadi kita kenalan dulu apa sih yang namanya stres itu. Stres itu tuh sebenarnya masalah bukan sih? Stres itu tuh sebenarnya bahaya nggak sih? Stres itu pun sebenarnya adalah sebuah tekanan psikologis dari fisik yang bereaksi ketika menghadapi situasi yang akan berbahaya atau menyakitkan. Jadi itu adalah sensor yang diberikan kepada manusia. Sebagai apa? Sebagai reminder, sebagai pengingat manusia, sebagai reaksi dari merubah orang lain. Memang karena yang punya hak prerogatif merubah sesuatu itu adalah Allah. Tetapi Allah akan menyehatkan hati kita. Yang diuntungkan di sini adalah diri kita. Kalau badan kita sehat, jalanan kehidupan itu selanjutnya, hidup itu bukan hanya tentang bagaimana cara kita untuk menikmati dan menghiasi hati dengan kesyukuran, tetapi sebuah kesyukuran yang bukan hanya karena kita mendapatkan nikmat, tetapi juga kesyukuran sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengambil apa yang ada pada diri kita dan yang masih kita butuhkan. Jadi kita itu kadang lupa bersyukur. Kita bersyukur tentang apa yang kita dapatkan, itu aja kita. Tapi kita lupa tentang apa yang sampai saat ini tuh Allah masih biarkan menjadi milik kita, yang Allah masih biarkan untuk mendampingi hidup kita. Kita lupa dari itu. Kita lupa atas rasa syukur kesehatan kita sampai saat ini kita masih bisa berjalan dan lain sebagainya. Kita cuma fokus sama apa yang sudah kita dapatkan aja. Itu yang kita syukuri. Dan itu kadang yang kehilangan. Kalau kita sudah menempatkan diri kita bisa menjadi pribadi yang bersyukur atas apa yang sudah Allah berikan, atas apa yang sudah Allah kasih, dan
bukan semata-mata tentang apa yang sudah kita dapatkan, tetapi tentang bagaimana kita bisa memberi dengan rahmat Tuhan itu. Jadi, mungkin itu saja sedikit dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ilmu itu datangnya dari Allah. Allah lah yang maha pemilik ilmu. Semoga yang kita dapatkan hari ini bisa meningkatkan mujahadah kita untuk bisa semakin mencintai Allah, menjadi hamba Allah yang bertakwa dan menjadi hamba Allah yang dicintai. Mungkin itu saja saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah.